Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton Iconisia TV. Hari ini kita akan belajar atau sharing tentang mata kuliah penulisan akademik yang akan disampaikan oleh Mas Rizky dan Mas Kamil ya. Oke, apa kabar Mas Rizky, Mas Kamil? Sehat ya, alhamdulillah. Oke, nah, hari ini kita sharing-sharing yang tadi saya bilang terkait tentang mata kuliah penulisan akademik. Nah, mungkin dimulai dengan pertanyaan dasar kali ya. Kira-kira itu karya tulis ilmiah atau tulisan ilmiah atau penulisan ilmiah itu apa sih? Dari Mas Kamil kira-kira. Iya, tulisan ilmiah itu apa ya? Tulisan ilmiah itu sederhananya jenis tulisan yang kira-kira harus mengikuti ya kaidah-kaidah yang sudah disepakati oleh komunitas ilmiah, komunitas ilmuwan gitu ya. Makanya disebut kaidah-kaidah ilmiah. Apa aja itu kaidah-kaidah ilmiahnya? Bisa macam-macam ya. Misalnya ada metode yang khusus ya. Nanti juga ada struktur dasar dan sistematika penulisannya gitu ya. Bahasanya harus formal gitu ya. Biasanya sih dibandingkan dengan jenis tulisan yang lain, tulisan ilmiah ini karena selalu berdasarkan hasil riset biasanya lebih kaku, bahasanya lebih formal ya. Nanti juga sistematika penulisannya juga lebih ketat ya. Ya saya kira itu ya, jenis tulisan yang dipandu yang harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah gitu. Terutama yang penting itu adalah metode tadi ya. Karena harus menggunakan metode riset tertentu. Saya kira itu, Mas. Oke. Nah, kira-kira untuk melakukan karya tulis ilmiah itu seberapa penting sih atau seberapa urgensi untuk melakukan karya tulis ilmiah dari Mas Rizky mungkin? Iya, kalau misalkan ditanya seberapa penting atau seberapa sih urgensinya menulis karya tulis ilmiah, jawaban saya ya cukup sangat penting gitu. Kenapa? Pada akhirnya hasil-hasil penelitian ilmiah itu kan tentu butuh yang namanya dibahasakan atau diartikulasikan barangkali ya istilah lainnya. Dalam artian perlu dibunyikan gitu. Ketika seorang peneliti sudah melakukan semacam observasi atau pengamatan lapangan, kemudian dia mengolah datanya dan kemudian hendak disampaikan kepada publik gitu. Nah, maka dari itu karya tulis ilmiah menjadi semacam sarana ya atau barangkali saluran untuk membunyikan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, di samping itu semua, kalau kita berbicara karya tulis ilmiah, tentunya itu berangkat dari yang namanya realitas sosial gitu. Masing-masing studi atau masing-masing ilmu tentunya punya ranahnya atau punya bidangnya masing-masing. Ya, seperti kedokteran tentunya mereka membicarakan realitas di dunia kedokteran. Nah, sosiologi juga berbicara di bidang sosiologi. Demikian halnya juga komunikasi, tentu kita berbicara terkait realitas yang ada di dunia komunikasi ya. Realitas ini tentunya bukan serta-merta sesuatu hal yang terjadi begitu saja atau ada begitu saja, tetapi juga biasanya dia terstruktur yang memiliki pertautan dari satu unsur dengan unsur yang lain gitu. Nah, maka dari itu nanti ketika sudah dilakukan penelitian, nah si peneliti kemudian akan menuliskan sebuah karya tulis ilmiah. Ya, meskipun begitu, yang ingin saya sebutkan hal lain adalah terkadang ada juga beberapa karya tulis ilmiah yang base-nya itu tidak melulu dibayangkan dalam penelitian lapangan, tetapi juga bisa melakukan penelitian studi pustaka misalkan, ya, yang nanti saya rasa juga akan banyak dibahas di mata kuliah metode riset lebih tepatnya gitu. Tapi terlepas dari itu semua, saya ingin menyebutkan bahwa karya tulis ilmiah itu cukup penting, ya, karena dalam beberapa hal juga banyak membantu atau menyumbangkan pertimbangan-pertimbangan bagi pemangku kepentingan, entah itu dari pemerintah atau entah pihak-pihak tertentu untuk membuat suatu keputusan. Seperti contoh misalkan ya kayak sekarang ini kan muncul yang namanya pandemi gitu. Nah, maka dari itu pemerintah kemudian membuat kebijakan ada yang namanya physical distancing, yang sebelumnya mungkin istilahnya social distancing ya, akhirnya karena ada pertimbangan-pertimbangan dari karya tulis ilmiah atau temuan-temuan lainnya mengubah terminologi social distancing menjadi physical distancing ya. Mungkin teman-teman juga familiar dengan contoh-contoh lain yang mana kemudian
harusnya hasil dari penelitian ilmiah itu bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan atau menentukan suatu keputusan. Oke, menarik ya. Yang penting juga saya kira ini Mas, kalau kita saya sekedar menambahi ya dari apa yang disampaikan Mas Rizky. Mengapa penting belajar tulisan ilmiah? Pertama saya ingin menyoroti ini Mas Rizky ya. Saya ingin berangkat dari data empiris gitu ya. Jumlah publikasi riset kita itu masih sangat rendah gitu ya. Terutama kalau kita mengacu pada data dari Scimago. Scimago itu sebuah lembaga yang biasa melakukan pemeringkatan gitu ya dari segi jumlah publikasi riset di berbagai negara. Kita Indonesia itu masih relatif rendah dibandingkan dengan negara di lingkup ASEAN itu masih tertinggal. Gitu. Itu penting mengapa kita belajar ya penulisan ilmiah atau artikel ilmiah ya. Yang kedua, terutama ini karena audiennya kebanyakan mahasiswa ya. Mengapa penting belajar tulisan ilmiah? Karena ini saya sering menyebut ini sebagai jalan keselamatan bagi mahasiswa ya, dalam tanda kutip. Oke. Kalau teman-teman nggak belajar penulisan ilmiah, belajar menulis ilmiah, nanti bisa tergendala itu, ya kan? Karena tugas mahasiswa banyak yang harus bikin paper, makalah misalnya ya. Bahkan nanti di akhir sebelum lulus harus bikin karya akhir berupa skripsi ya. Itu riset gitu ya. Artinya teman-teman harus belajar, ini penting. Saya sering kali menyebut di kelas itu latihan menulis ilmiah atau belajar menulis tulisan ilmiah itu seperti jalan keselamatan bagi mahasiswa. Saya kira itu ya poin yang bisa saya tambahkan. Oke. Nah, tadi Mas Rizky juga ngasih tahu nih ada ruang lingkup kedokteran membahas apa, terus sosiologi membahas apa, dan komunikasi jurusan kita. Nah, terus saya mau menanyakan kira-kira kalau ragam karya tulis ilmiah itu menurut Mas tuh kira-kira apa aja ragam-ragamnya karya tulis ilmiah? Ini Mas Rizky apa saya duluan? Mungkin gantian ya. Oh iya, Mas Rizky boleh. Ya. Ragam karya tulis ilmiah. Sebenarnya saya rasa mungkin ada beberapa model spesifikasi ya atau model kategorisasi barangkali ya. Tapi kalau misalkan saya coba memberi tawaran semacam kategori yang lebih sederhana, ya meskipun nanti akan muncul beberapa model kategori, saya juga tidak menutup kemungkinan atas hal itu gitu. Seperti misalkan saya mencoba untuk mengkelompokkannya menjadi 4 kategori. Ya, yang pertama itu publikasi ilmiah gitu. Yang mana yang di publikasi ilmiah itu tentunya bisa berupa jurnal ilmiah, ya. Yang itu apakah jurnalnya berangkat dari hasil penelitian ilmiah atau barangkali juga merupakan semacam dialog diskusi seputar konseptual teori, ya. Suatu diskusi teori atau konseptual. Bahkan juga tak jarang itu juga merupakan kayak semacam ulasan atas suatu pemikiran-pemikiran tertentu terbaru, seperti itu. Terus poin yang kedua juga ada yang namanya proceeding ya, yang itu merupakan output atau luaran ketika misalkan kita habis melakukan konferensi gitu. Biasanya kan kalau misalkan ada konferensi ilmiah, ya itu kan meminta para calon pesertanya untuk menyetor naskah terlebih dahulu untuk dipresentasikan atau dipublikasikan ketika sedang berlangsungnya acara tersebut gitu. Nah, nanti output dari acara konferensi tersebut biasanya menghasilkan yang namanya proceeding gitu. Secara teknis atau format mungkin mirip-mirip sama jurnal ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara bobot tentunya memiliki perbedaan ya Mas Kamil. Nah, kalau misalkan kita berbicara bobotnya tentu kan akan berbeda yang antara jurnal ilmiah dengan proceeding tadi. Ya, meskipun begitu banyak faktor yang melatar belakanginya kemudian perbedaan itu. Ya, yang mana kalau misalkan jurnal itu biasanya lebih ketat ya Mas Kamil. Dan prosesnya itu cukup panjang gitu. Bisa berkali-kali ada proses revisinya atau barangkali ada proses bongkar pasang ya istilahnya gitu. Seperti itu. Terus juga ada beberapa model juga yang publikasi ilmiah yang itu berangkat dari seperti ini. Seperti misalkan ada suatu event atau acara seminar ilmiah
Nah, biasanya itu ada kayak semacam apa ya? Semacam bukan notulensi tapi kayak rangkuman, bukan rangkuman juga. Catatan tulisan dari diskusi dari seminar itu gitu. Kadangkala ada beberapa seminar-seminar ilmiah atau forum-forum ilmiah yang mereka tuh punya tulisan tersendiri, apakah kemudian berupa paper atau barangkali bisa juga berupa buku gitu. Seperti itu. Terus juga poin yang kedua itu ada yang namanya buku ya. Tapi buku di sini dalam hal merupakan buku-buku yang berangkat dari karya tulis ilmiah atau pada akhirnya itu merupakan karya tulis ilmiah, berangkat dari riset atau juga bisa disebutkan berangkat dari hasil penelitian lapangan ya, atau dari amatan lapangan, atau bahkan juga dialog pemikiran atau gagasan konseptual tersendiri. Ya, biasanya juga berangkat membicarakan realitas-realitas sosial, dipersandingkan antara suatu temuan dengan temuan yang lain, bahkan dipertentangkan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Seperti itu. Nah, kita bisa lanjut yang ketiga, ya. Saya rasa bisa juga ditambahkan di sini. Laporan penelitian, laporan utuh penelitian, ya kadang-kala kan baik itu akademisi dari kalangan dosen, peneliti, atau bahkan dari mahasiswa sendiri, biasanya kan mereka melakukan yang namanya penelitian. Ya, terlepas penelitiannya itu apakah kemudian merupakan hibah atau memang ada program tersendiri dari lembaganya. Nah, ketika saat itu biasanya mereka akan membuat yang namanya laporan sebelum kemudian nantinya akan dipublikasikan, apakah itu ke jurnal atau ke dalam konferensi ilmiah gitu. Tetapi laporan ini masih dalam bentuk mentahan. Pertanyaannya, apakah kemudian kita boleh mengutip ini? Tentu boleh. Mungkin karena ada pertimbangan krusial gitu kan. Karena mungkin itu datanya benar-benar menarik nih, atau ini datanya masih fresh from the oven. Karena masih baru. Ya, karena memang belum ada yang meneliti itu, ya tampaknya nggak apa-apa deh kita menjadikan ini sebagai referensi penulisan kita. Itu masih bisa dipertimbangkan. Ya, jadi laporan untuk penelitian. Dan satu lagi, ada beberapa manuskrip lainnya ya. Saya membahasakannya manuskrip lainnya gitu. Kenapa? Karena kadangkala ada beberapa manuskrip itu yang sebenarnya berangkat dari karya tulis ilmiah gitu. Seperti misalkan apakah kemudian itu notulensi suatu seminar ilmiah, atau ada semacam forum FGD, ya, terus ada notulensi atau rekaman wawancaranya, ya. Terus juga bisa berupa dari ini catatan perjalanan, ya. Kalau misalkan kita perhatikan itu biasanya kan para etnografer itu kalau ke suatu tempat juga memiliki catatannya, sengaja mencatat, ya, atau bahkan memfoto, memotret, ya, menyimpan data visual rekamannya, bunyi bahkan kadang-kala gitu. Yang itu kemudian di satu saat bisa dijadikan sebagai data yang bisa digunakan untuk lebih lanjut dijadikan sebagai karya tulis ilmiah, seperti itu. Bahkan belakangan saya juga pernah melihat ya ada zin yang itu sebenarnya karya tulis ilmiah, ya, tetapi dikemas dengan model zin gitu, seperti itu. Ya. Nah, tadi Mas Reski udah ngejelasin terkait ragam-ragam dalam karya tulis ya. Nah, kira-kira untuk melakukan karya tulis ilmiah, tahapan-tahapan untuk melakukan atau tahapan umum deh, dari Mas Kamil apa sih kira-kira? Iya, proses secara umum ya, atau tahapan dalam melakukan tulisan ilmiah, membuat tulisan ilmiah, ya saya kira ada beberapa tahapan ya. Yang pertama tentu saja menentukan topik dulu. Kita menentukan topik, kira-kira apa nih topik yang mau diangkat gitu ya untuk tulisan ilmiah kita. Yang kedua, kita biasanya memulai membuat semacam kerangka ya, atau outline ya kalau dalam konteks tulisan ilmiah ya. Outline itu isinya kira-kira kita sudah spesifik nggak nih topiknya, rumusan pertanyaannya seperti apa gitu ya, mulai membangun pertanyaan penelitian. Karena kan tulisan ilmiah itu seperti saya tadi singgung di awal, selalu merupakan hasil riset, selalu berdasarkan hasil riset. Makanya selalu dimulai dari membangun pertanyaan penelitian ya. Di kerangka atau outline itu biasanya kita sudah mulai membangun pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Tahapan berikutnya ya mulai menulis draft kasar ya. Dan kemudian tahapan penyuntingan secara terus-menerus ya, melalui konsultasi, bimbingan gitu ya, biar naskah
yang masih berupa draft kasar tadi itu bisa berkembang lebih baik. Nah, di tahapan yang kedua, di penyusunan kerangka atau outline itu, selain kita tadi sudah membangun pertanyaan riset, kita juga sudah harus mulai mengumpulkan literatur yang relevan ya, mulai membaca literatur yang relevan, kemudian mulai menulis tadi draft kasar. Nah, dari tahapan atau proses ini saya ingin menegaskan bahwa menulis tulisan ilmiah itu bukan proses yang sekali jadi, tapi menulis tulisan ilmiah itu adalah proses becoming ya, proses untuk terus menjadi. Makanya tadi tahapannya agak panjang dibandingkan dengan menulis artikel di koran misalnya ya. Iya benar. Kalau menulis artikel di koran kita bisa sekali duduk jadi gitu ya, 2 jam selesai. Tapi kalau menulis tulisan ilmiah itu tahapannya biasanya agak lebih panjang. Oke. Nah, terkait untuk mencari atau menemukan karya tulis ilmiah, kira-kira dari mas-masnya ini ada nggak sih rekomendasi untuk mendapatkan karya tulis ilmiah? Kayak gitu, referensi. Ya, Mas Rizky ada. Kalau berbicara rekomendasi mendapatkan karya tulis ilmiah, saya rasa sekarang juga banyak pintu ya, tidak satu jalan menuju ke Roma gitu istilahnya gitu. Nah, dalam artian mungkin kalau zaman dulu sebelum masifnya media baru, dalam hal ini internet, kalau kita mau cari karya tulis ilmiah larinya ke perpustakaan gitu. Ya, benar-benar. Ya, entah itu ke perpustakaan kampus atau ke perpustakaan yang menyajikan karya-karya tulis ilmiah, yang mana tentunya kita bisa mengakses itu bisa berupa jurnal, ya, jurnal dalam bentuk buku gitu. Saya masih ingat waktu itu jurnal itu masih dalam bentuk buku ya. Tapi juga di satu sisi seiring berjalannya waktu ya, jurnal itu bukan hanya lagi dalam bentuk buku atau majalah ya, saya keliru, majalah gitu, ya, tetapi juga dalam bentuk PDF yang berupa e-book gitu, ya, e-paper ya. Yang mana ada beberapa jurnal yang berbayar, tentunya ada pertimbangan tertentu dari pengelolanya kan. Terus ada beberapa jurnal yang menggratiskan untuk diakses gitu. Nah, dan saya rasa juga jurnal yang bisa diakses secara gratis ini cukup banyak tentunya tersebar di dunia maya, dan itu tergantung kita bagaimana kemudian mencarinya dan bagaimana kemudian mengolahnya. Dengan kata lain, saya ingin menyebutkan bahwa sekarang ini kita kalau mau mencari penelitian terdahulu itu juga cukup gampang ya, tidak mesti saklek mencari dalam bentuk paper, dalam bentuk naskah kertas, tetapi juga bisa dicari dalam bentuk e-paper atau e-book seperti itu. Di samping itu juga bisa berangkat dari hasil tugas akhir mahasiswa ya. Apakah kemudian mahasiswa yang menggarap skripsi, mahasiswa sarjana atau tesis atau disertasi, itu juga bisa kita akses ya. Apakah kemudian teman-teman mau iseng atau penasaran main ke kampus-kampus, menyambangi kampus-kampus untuk pengen tahu seperti apa sih tren model mahasiswa di suatu kampus dalam melakukan sebuah penelitian, itu juga bisa, sangat bisa sekali. Dan bahkan saya juga ingin menyebutkan kalau misalkan konteksnya mencari karya ilmiah ya, di media massa juga masih bisa ditemukan ya, misalkan di artikel koran gitu, kadang ada di kolom opini tuh berangkat dari hasil riset atau based on dialog intelektual seperti itu. Dan juga hadirnya internet juga menghadirkan platform-platform yang mulai mengemas karya tulis ilmiah dengan kemasan pop culture atau yang lebih ngepop gitu ya. Ada seperti misalkan kayak remote TV gitu kan, itu kan sudah dibuat lebih nyaman untuk dibaca oleh semua kalangan gitu. Gitu. Begitu pula halnya kayak misalkan di The Conversation ya, barangkali kalau tahu. Itu sepengetahuan saya kan itu kemudian naskah-naskah ilmiah itu yang penulisnya memiliki background, ada yang dosen, peneliti, atau pengkaji suatu hal. Mereka tulisan mereka dibuat lebih ngepop gitu, dalam artian lebih enak, lebih cair, dan seringkali konten-kontennya itu menyesuaikan dengan isu yang sedang diperbincangkan sekarang ini, seperti itu. Oke. Ada lagi dari Mas Rizky? Sudah. Mungkin cukup ya untuk sharing terkait karya tulis ilmiah. Terima kasih untuk Mas Rizky dan Mas Kamil yang telah bersedia untuk sharing terkait masalah karya tulis ilmiah. Oke,
para penonton Ikonisya TV, terima kasih yang telah menonton. Saya akhiri, nanti kita insya Allah akan berjumpa lagi dan sharing-sharing lagi. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.